Berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini tanggal 8 April 2023. Bacaan kita diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, semoga kita semua mengalami kegembiraan, sukacita, dan siap untuk merenungkan sabda Tuhan. Kabar baik. Seorang anak kecil akan merasa aman ketika dia tahu bahwa ada orang tua di sampingnya. Dia akan lebih berani, akan bahagia, akan gembira bila melihat orang tuanya. Anak kecil akan merasa bahwa orang tuanya adalah segalanya. Karena keterbatasannya, maka orang tua yang menolongnya. Kristus bangkit. Inilah kabar baik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kabar baik ini diberikan kepada dunia. Bapak Ibu, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, selama 40 hari lamanya kita menjalankan yang namanya retret agung. Kita diajak oleh gereja untuk bermati raga, berpuasa, berpantang. Hal ini kita lakukan untuk membantu kita mengalami dan merasakan sengsara dan derita Yesus. Kita juga diajak untuk memperbaharui diri, memperbaharui sikap kita, pola pikir kita, perkataan kita, cara hidup kita, mengakui keberdosaan kita dan keterbatasan kita di hadapan Allah. Melalui sakramen tobat kita menerima pengampunan dari Tuhan.
Bapak Ibu, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita memasuki Sabtu Suci menjelang perayaan Paskah. Kita diajak oleh Yesus melalui Injil yang baru saja kita dengarkan, menyadari apa yang telah dipesankan Yesus kepada kita, kepada para muridnya, bahwa Yesus adalah Putra Allah, akan menderita, menanggung sengsara, wafat, dan pada hari ketiga akan mengalami kebangkitan. Kesedihan para murid berubah menjadi sukacita. Kebangkitan Yesus yang pertama disaksikan oleh para perempuan-perempuan yang pergi ke kubur Yesus. Pagi-pagi benar berangkat untuk melihat Yesus dikubur. Memberikan minyak. Apakah Yesus berbaring di dalam makam? Tetapi yang mereka temukan adalah sebaliknya. Mereka tidak menemukan Yesus dalam kubur. Semakin bertambah ketakutan, kecemasan, kegelisahan mereka. Karena Yesus sebagai guru sudah tidak ada lagi. Namun mereka bersukacita karena malaikat menegaskan kepada mereka bahwa Yesus yang telah wafat dan dimakamkan itu sudah tidak ada lagi di makam, melainkan sudah bangkit, seperti yang sudah pernah disabdakannya kepada muridnya. Bapak Ibu, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam hidup kita juga sering mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran setiap hari. Namun, apa yang kita lakukan? Ada yang pergi berdoa, ada yang membaca kitab suci. Tapi ada yang begitu membiarkan kekhawatiran, ketakutan ini semakin meluas. Sebagai orang beriman, kita bisa belajar dari pengalaman para rasul dan perempuan-perempuan yang menyaksikan bahwa kubur Yesus kosong. Dikatakan dalam Injil bahwa Yesus yang telah wafat itu sudah tidak ada lagi kubur, tetapi sudah bangkit dan mendahului kita ke Galilea. Dia mendahului segala perjalanan dan situasi kita. Ketika kita mengalami cemas, ketakutan, Yesus sudah terlebih dahulu memberikan peneguhan, pencerahan kepada kita. Sekarang yang menjadi tugas kita adalah, percayakah kita bahwa Yesus akan memberikan kekuatan? Bahwa Yesus, kebangkitan Yesus akan membawa kabar baik bagi kita? Mari Bapak Ibu kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima rahmat dari Yesus yang bangkit. Bahwa Yesus sendiri akan membangkitkan kita. Situasi apapun yang kita alami, Yesus ada bersama dengan kita. Maka kita perlu sadar, kita perlu percaya, kita perlu mengikutkan Yesus dalam setiap perjalanan hidup kita. Mari kita wartakan kepada orang-orang di sekitar kita, ada kabar baik, ada kabar gembira, adalah kebangkitan Yesus, juga kebangkitan kita dari segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan kita. Serahkan seluruhnya kepada Yesus, karena Yesus adalah kekuatan kita. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati.